Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Di sini ada kenapa bentuk usaha itu penting. Bukan cuma nama, menentukan 3 hal utama. 1. Tanggung jawab utang atau liability. Seberapa jauh harta pribadi Anda ikut dipertaruhkan jika bisnis rugi besar. 2. Modal atau kapital. Seberapa mudah Anda bisa mendapatkan dana besar dari luar atau investor atau bank. 3. Kewajiban hukum. Dokumen apa saja yang wajib Anda urus atau izinnya lebih sederhana atau ribet. Di sini ada bentuk 1. Perusahaan perseorangan atau dagang sendiri. 1. Pemilik Anda bosnya dan Anda sendiri pegawainya. 2. Modal uang dari kantong sendiri. 3. Tanggung jawab tidak terbatas. Kalau usaha bangkrut, utang bisa dikejar sampai ke rumah. 4. Izin. Paling mudah seringkali cukup izin usaha mikro. Contohnya, cocok untuk warung, toko kecil, freelance, atau bisnis yang modal masih kecil. Bentuk 2. CV atau persekutuan komanditer. 1. Sekutu aktif atau si pengurus. Peran dia yang turun tangan menjalankan bisnis setiap hari. Risiko tanggung jawab utangnya tidak terbatas. Kalau bisnis gagal, harta pribadi ikut menanggung utang. 2. Sekutu pasif di pemberi modal. Perannya dia hanya menyetor uang modal, tidak ikut campur urusan harian. Risikonya tanggung jawab utangnya terbatas, hanya sebatas uang yang ia setorkan, harta pribadinya aman. Contohnya untuk usaha menengah yang butuh tambahan modal, tapi pemilik utama ingin kontrol penuh. Bentuk 3. PT atau perseorangan terbatas. 1. Modal dibagi dalam saham, bisa dijual investor. 2. Tanggung jawabnya terbatas. 3. Izin, paling ribet karena harus ada notaris dan hanya setor modal. 4. Keuntungan, paling mudah dapat pinjaman bank besar dan investor. Cocok untuk bisnis besar, startup yang butuh suntikan dana investor, atau usaha yang ingin menambah aset pribadi dari aset perusahaan. Bentuk 4. Koperasi. 1. Pemilik, anggota koperasi. 2. Tujuan, bukan hanya cari untung, tapi untuk kesejahteraan bersama. 3. Prinsip, kekeluargaan. 4. Keuntungan, anggota dapat sisa hasil usaha dibagi sesuai peran mereka. Kelompok usaha, komunitas, dan misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai. Dan terakhir ada kesimpulan. Setiap bentuk kepemilikan bisnis memiliki kelebihan dan risikonya sendiri yang harus disesuaikan dengan skala dan tujuan usaha Anda. Untuk usaha perintis atau kecil, perusahaan perseorangan menawarkan kemudahan dan kesederhanaan, namun dengan risiko pribadi yang tinggi. Ketika bisnis mulai tumbuh dan membutuhkan tambahan modal tanpa mengorbankan kedai operasional, CV menjadikan solusi yang bagus melalui peran sekutu aktif dan pasif. Namun bagi bisnis besar atau yang berorientasi investasi, PT atau perseorangan terbatas adalah pilihan terbaik karena memberi perlindungan aset pribadi atau tanggung jawab terbatas dan kredibilitas tinggi untuk menarik dana besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.